Asal muasal berkembangnya budidaya tanaman kelapa di Indragiri Hilir. Kabupaten Indragiri Hilir dikenal dengan negeri seribu parit hamparan kelapa dunia. Di negeri inilah perkebunan kelapa yang dimiliki dan dikelola masyarakat tumbuh subur dan memiliki sejarah budidaya lebih dari 1 abad yang lampau. Buah kelapa atau buah nyiur dalam bahasa botani Cocos nucifera telah menjadi sumber kehidupan dan penghidupan. Hamparan tanah endapan dan rawa gambut, wilayah muara dan bantaran sungai yang berada di Indragiri Hilir terletak di pesisir timur Pulau Sumatera diolah dengan memulai menggali parit-parit sebagai drainase lahan perkebunan kelapa. Pada masa itu, kelapa diolah menjadi kopra, yaitu daging buah kelapa dikeringkan atau disalai sebagai salah satu komoditas ekspor utama di awal abad ke-20. Hal ini tidak terlepas dari kebutuhan industri minyak nabati dunia yang semakin meningkat, sedangkan industri minyak hewani yang sangat terbatas produksinya. Bandar Singapura sebagai tujuan utama ekspor kopra karena bandar tersebut telah menjelma sebagai salah satu pusat perdagangan kopra dunia. Indragiri Hilir, tanah Melayu yang dulunya di bawah naungan Kesultanan Indragiri dan Kesultanan Riau Lingga yang selanjutnya beralih menjadi wilayah administrasi Afdeling Indragiri Keresidenan Riau, kedatangan para kaum migran dari berbagai belahan Nusantara di awal abad ke-20. Mereka umumnya berasal dari Pulau Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan juga dari Pulau Sumatera, berupaya menggapai kesejahteraan dari budidaya kelapa dan perdagangan kopra. Inilah awal berkembangnya budidaya tanaman kelapa dalam bingkai ragam suku dan budaya serta bahasa di Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana hasil library riset berikut ini. Pada tahun 1931, skala tema dalam buku bertajuk Delbouw in Netherlands Indi yang mengutip tulisan Samson bahwa pada tahun 1900-an pertama kali ada orang Banjar dari Afdeling Borneo Selatan dan Afdeling Borneo Timur yang membuka kebun kelapa di daerah dataran rendah Afdeling Indragiri. Sementara itu pada tahun 1924 telah ada 20.000 orang Banjar yang masih terus disusul kedatangannya. Proses migrasi yang demikian terjadi atas ajakan anggota kerabat keluarga yang telah menetap terlebih dahulu ataupun atas kemauan sendiri. Kebun kelapa yang sudah dibuka kemudian diperlakukan dalam bentuk bagi hasil. Pemberi garapan bagi hasil adalah orang yang memberikan tempat tinggal kepada migran baru yang juga memberi makan dan pakaian kepada mereka sebelum mampu mencukupi kebutuhan hidup sendiri. Kemudian disediakan juga alat-alat pertanian dan benih, dan setelah 3 atau 4 tahun kebun kelapa dibagi. Hal yang sama disampaikan oleh Insinyur A.A. Meyer dalam tulisan Het Bevorderen van Aanleiding Geven aan de Kolonisasi van Nieuw Gronden yang termuat dalam Tijdschrift voor Economisch Geografi pada tahun 1933. Meyer menyatakan bahwa contoh lain dari migrasi pertanian tropis yang berhasil
dari jenis yang dimaksud dalam ayat ini yang berlangsung melalui laut dan tanpa bantuan pemerintah adalah penduduk Kalimantan bagian selatan dan timur, yaitu suku Banjar ke dataran rendah Jambi dan dataran rendah Indragiri hingga negeri-negeri pesisir di Sumatera Timur. Mereka menemukan tanah yang cocok, tanah berawa ditutupi dengan hutan pantai yang dapat dikeringkan dengan menggali beberapa kanal atau parit yang dilakukan tanpa bantuan pemerintah. Mereka mendapatkan ini dengan membayar untuk penyeberangan dari negeri asal, meskipun di negeri asal di mana banyak lahan yang belum dikembangkan dan masih banyak tersedia. Tidak ada pasar yang bagus di sekitarnya seperti Singapura. Para kaum migran segera memulai di samping pekerjaan mereka untuk menanami sebidang tanah untuk diri mereka dengan kelapa atau membangun sawah. Seiring menanam dan membangun sawah, seringkali disepakati bahwa pengusaha juga memasok peralatan, akan mendapatkan bahan tanaman, dan jika perlu untuk mendapatkan tenaga kerja tambahan, akan menerima setengah dari kebun kelapa baru. Pola bagi hasil budidaya kelapa sebagaimana yang diungkapkan oleh Scheltema dan Meyer, salah satu faktor semakin berkembangnya budidaya kelapa di Indragiri Hilir. Pola bagi hasil ini dikenal dengan sebutan berkarun, dengan kesepakatan apakah berkarun hasil atau buah yang dipanen atau berkarun tanah, yaitu dari luas tanah yang akan dibagikan ke masing-masing pihak. Kisah budidaya kelapa Indragiri Hilir juga menjadi perhatian Dr. Bece Polak, seorang perempuan ahli gambut Belanda yang terkemuka. Dalam tulisannya, Waarnemingen betreffende het gedrag van cultuur gewassen of Pan yang dipublikasikan pada tahun 1948, beliau menceritakan tentang perkebunan kelapa yang dibudidayakan oleh suku Banjar pada lahan gambut di beberapa tempat di Indragiri Hilir. Pembangunan parit atau kanal menjadi suatu kebutuhan untuk keberhasilan perkebunan kelapa di lahan gambut. Kajian Jacqueline Andrew Littleton dalam disertasinya yang berjudul An Indonesian Society and its Universe, A Study of Bugis of South Sulawesi, Celebes and Their Role Within a Wider Social and Economic System tahun 1975, membahas tentang migrasi suku Bugis ke Pulau Sumatera. Dataran rendah Indragiri dan Jambi menjadi tujuan utama. Kedatangan suku bangsa Bugis ke tanah Indragiri Hilir selain berladang padi juga mengusahakan perkebunan kelapa di parit-parit yang dibangun secara komunal sebagaimana yang telah dilakukan oleh suku Banjar yang datang lebih dahulu. Selain budidaya kelapa oleh masyarakat, maka berdiri pula perkebunan dan industri pengolahan kelapa yang dimiliki oleh bangsa Eropa yang bernama NP Pangalian Kultur Maskafi dengan akta pendirian pada tahun 1912. Perusahaan ini terletak di daerah pengalihan Pekantua di tepian Sungai Indragiri yang mendatangkan tenaga kerja dari Pulau Jawa. Ada 3.500 hektar konsesi tanah yang dimiliki perusahaan ini
untuk dijadikan perkebunan kelapa. Selanjutnya, perusahaan ini juga membangun pabrik pengolahan minyak kelapa yang menjadi pabrik pengolahan minyak kelapa yang pertama di Indragiri Hilir. Seiring dengan berkembangnya budidaya tanaman kelapa dan pertumbuhan penduduk akibat migrasi, perusahaan pelayaran NP Koninklijk Paketvaart Maskapai atau KPM, perusahaan pelayaran Belanda yang berpusat di Batavia, membuka jalur pelayaran terjadwal setiap minggunya dari Singapura ke beberapa daerah di Indragiri Hilir. Hal ini semakin memudahkan para kaum migran dan para pedagang datang keluar masuk ke Indragiri Hilir. Selain itu, kapal kongsi dagang milik suku bangsa Tionghoa juga semakin meramai berdatangan. Hubungan transportasi dengan Bandar Singapura sebagai pelabuhan utama sekaligus sebagai pelabuhan penghubung, maka pola migrasi yang terjadi kadangkala tidak saja datang langsung dari Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa. Banyak pula yang migrasi berasal dari kaum migran yang telah bermukim di Semenanjung Malaya dan daerah lainnya di Nusantara, selanjutnya hijrah ke Indragiri Hilir. Jika sebelumnya Kuala Mandah, Kuala Gaung, dan Perigi Raja sebagai pelabuhan ekspor impor di hilir dan muara Sungai Indragiri, maka tumbuh pelabuhan baru yaitu Sapat, Tembilahan, Pulau Palas, Pengalihan, serta Pulau Kijang di daerah Reteh. Pemerintah Hindia Belanda menempatkan Douane Pos atau Bea Cukai dan Sah Bandar pada pelabuhan tersebut untuk tempat berlabuh kapal-kapal yang akan memuat kopra untuk diekspor menuju ke Singapura setiap minggunya. Demikianlah asal-muasal berkembangnya budidaya tanaman kelapa di Indragiri Hilir yang menyatukan beragam suku bangsa dengan berbagai bahasa dan budaya yang hidup dalam kemajemukan, sehingga Indragiri Hilir menjadi Nusantara kecil di pesisir timur Pulau Sumatera.